Tahu tidak, para ilmuwan memperkirakan ada sekitar 5,3 juta sampai 1 triliun makhluk hidup yang ada di bumi loh. Untuk itu, kita perlu mengkelompokkannya agar kita tahu bagaimana hubungan kekerabatan mereka. Lantas, bagaimana ya cara mengklasifikasikan makhluk hidup? Sahabat belajar, kali ini kita akan mempelajari mengenai klasifikasi makhluk hidup menurut Carolus Linnaeus bersama saya, Ibu Yunita dari SMP. Sahabat belajar, Carolus Linnaeus telah membagi makhluk hidup menjadi 5 kingdom atau kerajaan, yaitu Monera, Protista, Fungi, Plante, dan Animalia. Kingdom Monera. Kingdom Monera adalah makhluk hidup yang bersel satu atau uniseluler, yang tidak memiliki membran inti atau prokariotik. Pada umumnya, organisme ini berkembang biak dengan cara membelah diri. Terdiri atas bakteri dan juga kelompok dari ganggang biru atau Cyanophyceae. Anggota dari kingdom ini seringkali menjadi makhluk hidup perintis di suatu tempat atau Kingdom yang kedua adalah Protista. Protista memiliki membran inti atau disebut juga dengan eukariotik, bersel tunggal dan multiseluler. Ukuran tubuh protista beraneka ragam, ada yang sangat kecil, yaitu mikroskopis, dan juga ada yang bisa jelas dilihat oleh mata. Protista ada yang mirip dengan hewan, mirip dengan tumbuhan, atau juga mirip dengan alga. Protista yang mirip dengan hewan memiliki alat gerak. Ukurannya ada yang kecil hingga bisa dilihat oleh mata. Protista yang mirip dengan tumbuhan bentuknya menyerupai tumbuhan, bisa berfotosintesis namun tidak memiliki organ akar, batang, dan daun. Ukurannya ada yang mikroskopis, ada yang makroskopis. Sedangkan protista ada juga yang mirip dengan jamur loh. Dia memiliki dinding sel yang bersifat heterotok. Berikutnya adalah kingdom fungi. Anggota fungi adalah berbagai jenis jamur. Fungi memiliki membran inti, dinding sel yang terbuat dari kitin, tidak memiliki kloroplas sehingga tidak bisa berfotosintesis, dan ada yang uniseluler, ada yang multiseluler. Tubuh fungi atau jamur tersusun atas benang-benang yang disebut hifa. Fungi hidup sebagai saprofit ataupun parasit. Perkembangbiakannya menggunakan spora. Adapun fungi terdiri atas Ascomycotina, contohnya adalah jamur oncom, Basidiomycotina, contohnya jamur tiram, jamur kuping, Zygomycotina, contohnya jamur tempe, dan Deuteromycotina, contohnya jamur yang menjadi parasit. Kingdom yang selanjutnya adalah kingdom plante atau tumbuhan. Organisme ini multiseluler dan sudah memiliki kloroplas. Terdiri atas 3 kelompok, yaitu lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan berbiji. Lumut belum memiliki akar, batang, dan daun yang sejati, serta belum memiliki berkas pembuluh angkut. Sedangkan paku atau tumbuhan paku memiliki akar, batang, dan daun yang sejati, serta memiliki berkas pembuluh. Sedangkan tumbuhan berbiji memiliki akar, batang, dan daun yang sejati, serta memiliki berkas pembuluh. Tumbuhan ini juga menghasilkan biji yang digunakan sebagai. Yang selanjutnya adalah kingdom animalia atau hewan. Terbagi menjadi yang pertama kelompok invertebrata, yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Terdiri atas beberapa kelompok yaitu Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Annelida, Arthropoda, Echinodermata, dan molus. Kelompok yang kedua dari kingdom animalia adalah vertebrata, yaitu organisme yang memiliki tulang belakang. Di sini terbagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama adalah Pisces, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Untuk lebih memahami materi tentang klasifikasi makhluk hidup kali ini, silakan sahabat belajar menyelesaikan asesmen yang sudah disediakan. Sahabat belajar, demikian video kita kali ini. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Salam sehat dan bahagia.